بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. kita tentang tipu daya syaitan, dan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kajian di bulan yang lalu. Kenapa syaitan adalah musuh yang berat bagi manusia? Di antaranya yang pertama, karena komandan mereka berhasil menggelincirkan bapak kita, yaitu Nabi Adam dan juga ibunda Hawa alaihi wassalam. Kita semua mengimani bahwasanya bapak kita dan ibu kita, itu Nabi Adam dan juga ibunda Hawa alaihi wassalam, keduanya adalah orang yang memiliki keimanan sangat baik, akan tetapi berhasil ditipu daya sehingga puncaknya terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari bukti ini menunjukkan bahwasanya syaitan adalah musuh yang hebat bagi manusia. Oleh karenanya kita perlu memahami bagaimana strategi mereka di dalam menggelincirkan anak cucu Nabi Adam untuk menjadi pengikut mereka, sehingga pada akhirnya bersama mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa syaitan menjadi musuh yang berat bagi kita? Para ulama jelaskan karena syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka berada di satu posisi yang dimana mereka lihat kita, kita nggak lihat mereka. Berarti kalah posisi kita. Ya, jangankan ngadapin setan nih yang dengan beragam macam tipu dayanya. Menghadapi Covid, alhamdulillah keadaan semakin baik dan mudah-mudahan Covid hilang dari muka bumi ya. Taib. Saat di musim pandemi lagi puncak-puncaknya gimana jemaah? Lumpuh gak kita? Lumpuh ya. Ya Allah, antum merasakan deh pedagang bagaimana omset menurun karena nggak ada yang datang atau sedikit sekali pelanggan yang datang, Ustaz. Ya. Bahkan ada orang-orang yang sudah berusaha dia menjaga diri, prokes dengan tingkat prokes yang amat sangat ketat, nggak mau keluar rumah cuma, tapi kena sekeluarga. Kenapa demikian? Karena yang dihadapi adalah sesuatu yang nggak kasat mata, sulit untuk menghadapinya. Apalagi syaitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah firmankan, sesungguhnya ia, yaitu syaitan dan para pengikutnya, melihat kalian di satu tempat yang kalian tidak melihat mereka. Kalah posisi kita ya, dia selalu ngintai kita tuh, selalu ngintai kita. Bahkan termasuk saat kita sedang ibadah, lagi sholat atau tadi barusan sholat tuh, di saat sholat setan nggak tinggal diem Pak ya. Mereka menugaskan sebagian kelompok atau golongannya, makanya di sini dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Setan itu memiliki kabilah-kabilah, memiliki kelompok-kelompok, apa bahasa kita, geng gitu ya. Ada yang disebut dengan khinzib. Ini kalangan syaitan, bangsa jin, yaitu syaitan ya. Jin-jin yang ingkar itu disebut syaitan, yang tugasnya ngegoda kita di saat kita sedang sholat. Khinzib atau khanzab. Karena para ulama berbeda di dalam cara membacanya. Sebagian mengatakan bifathil kha wa zai, dengan memfathahkan kha dan huruf zainya berarti dibaca khanzab. Sebagian mengatakan khinzib bikasril kha wa zai, karena memang hurufnya gundul Pak, hurufnya tidak berharakat, jadi bisa dibaca dengan dua, bahkan banyak ragam
paling tidak 2 bacaan. Ala kulli hal mau dibaca khanzab atau khinzib, itulah kelompok syaitan yang suka goda kita di saat kita sedang mengerjakan sholat. Allahu Akbar. Ya, makanya kalau kita mau sholat, kenapa para ulama itu anjurkan agar bisa khusyuk, lepaskan dari segala unsur-unsur duniawi atau dari segala kepentingan dunia. Putus dulu deh. Ya, chatnya di HP, chattingan kita di HP, berhenti dulu. Kenapa? Kita mau sholat. Itu pun nggak menutup kemungkinan, artinya masih ada peluang besar setan goda kita. HP kita udah tutup, tapi ternyata kita digoda lewat pintu yang lain, dibuat kita ingat dengan perkara-perkara di luar sholat. Dan itu terjadinya di kapan? Di sholat kan. Dan yang paling sering terjadi, kita rasakan, Anda pun merasakannya, di saat kita dibuat ingat tentang urusan dunia di saat kita salat. Padahal Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat aku, bukan untuk ingat yang lain. Tapi kita diingatkan dengan urusan dunia, diingatkan barang hilang di salat. Pernah ngerasain? Kunci motor di mana tuh? Ingat di salat tuh Pak. Ya Allah, habis salat salam lupa lagi. Masya Allah. Dibuat lupa kita tentang jumlah bilangan rakaat. Berapa rakaat nih, Masya Allah. Dibuat ingat kita, itu pelanggan jadi datang gak nih hari ini? Di waktu salat Pak. Ya Allah. Ini menunjukkan setan dan pasukannya melihat kita, dan mereka sangat gigih. Ya, mereka melihat kita di tempat yang dimana kita nggak lihat mereka, dan mereka nggak kenal lelah menggoda kita. Makanya mereka dikatakan oleh para ulama musuh yang berat. Kemudian syaitan dan pasukannya sangat dekat kepada manusia. Ya Allah. Jadi yang kita takutkan tuh bukan syaitan yang di kamar mandi, yang di rumah, yang di gudang rumah kita, yang di ruangan kosong dan sebagainya. Enggak. Itu cukuplah kita tuh bacakan Al-Baqarah di antaranya, atau kita rutinkan zikir pagi petang, ayat-ayat perlindungan, maka insya Allah Allah jaga kita. Kan Nabi katakan, ya barang siapa yang membacakan surah Al-Baqarah di rumahnya, yafirru syaitan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan akan lari. Makanya tips dari ana nih, antum kalau melihat ada satu rumah, ini rumah nilai ekonominya, nilai jualnya dengan luas ya seperti yang ada, ya katakanlah itu luasnya 400 meter, itu harga 2M misalnya ya, 2M. Tapi ternyata karena nggak laku-laku, orang takut tuh Pak, karena infonya rumahnya angker, maka dijual murah, 800 juta. Beli Pak. Kita nggak usah tuh ya terpengaruh dengan pembicaraan banyak orang, oh ini rumah angker. Enggak, kita punya senjata. Nabi katakan syaitan lari di satu rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, tuqra'u fihi suratul Baqarah. Lari syaitan Pak. Ya, beli Pak, kalau ada duitnya, kalau ada fulus beli ya. 800 juta, 2M 800 juta, beli, bacakan Al-Baqarah, insya Allah lari ya. Tapi sebenarnya yang lebih bahaya, yang harus kita waspadai adalah syaitan yang keadaannya posisinya sangat dekat dengan diri kita, yang dia berada pada diri kita. Yang Nabi SAW sabdakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya tuh. Makanya kadang tuh ya ikut kajian ini nggak 1 jam Pak. Tadi kita mulai jam 12:25, insya Allah sebelum jam 1 kita selesai, 30 menit Pak. Itu bawaannya nih pantat koknya panas banget gitu ya, Ustaz lama banget sih. Itu tuh setan tuh Pak ya. Tapi beda kalau kita tuh misalnya nonton Liga Champion ya, atau ibu-ibu drakor ya, nonton drakor itu lama pun enggak masalah ya. Kenapa? Ya gitu dia, syaitan mengalir di aliran tubuh kita, aliran darah manusia ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang juga sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi ingatkan kita,
ma minkum min ahadin, setiap orang di antara kalian, ya, itu ada pada dirinya illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian itu diutus padanya seorang qarin, pendamping dari kalangan bangsa jin. Jadi ada nih Pak, di diri kita nih ada bangsa jin. Dan jangan kepedean, oh insya Allah jin yang ada di tubuh ana nih jin yang mengarahkan atau mengajak pada hal yang baik. Enggak, ini jin-jin yang jahat Pak, yang bikin kita tuh males ibadah, nggak suka dengan perkara-perkara kebaikan, lebih cinta dengan perkara dosa atau maksiat. Oh Masya Allah, ya, karena memang dia ada nempel di diri kita, mendampingi diri kita. Ketika Nabi sampaikan hadis ini, sahabat tanya, apakah dirimu juga demikian ya Rasulullah? Maka sahabat katakan, Rasulullah SAW katakan, iya, begitu pula pada diriku. Akan tetapi jin yang ada pada diriku tidaklah dia memerintahkan kecuali hal yang baik. Allah sudah menaklukkan dirinya untukku. Tapi kalau kita enggak Pak, kita enggak. Kemudian kenapa setan menjadi musuh yang berat bagi kita? Setan menggoda kita, targetnya adalah organ tubuh yang memutuskan kita itu melakukan atau tidak. Ya, organ tubuh yang menjadi hakim, yang menjadi penentu kita berbuat atau enggak. Organ apa tuh Pak? Hati Pak. Hati Pak. Ya, kalau otak ini hanya sebatas menginput, para ulama jelaskan dia hanya menginput. Tapi untuk memutuskan iya enggak, berangkat kajian atau enggak, keluarkan sedekah atau enggak, ya, itu hati Pak. Makanya yang diserang oleh syaitan itu hatinya. Makanya Allah tegaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, apakah dari jenis golongan manusia ataupun bangsa jin yang suka membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, hati manusia. Ya Allah. Kemudian yang keempat, setan nggak pernah lelah di dalam menggoda. Ya, sampai-sampai Nabi katakan inna syaitana qa'ada libni adam bi'atruqihi. Masya Allah, ini menunjukkan ini setan yang nggak pernah lelah Pak. Setan tuh ya mereka benar-benar sabar Pak. Sampai Nabi katakan sesungguhnya syaitan itu menghalangi anak cucu Nabi Adam di jalan-jalan kebaikannya. Ya, jadi di jalan-jalan kebaikannya. Mau berangkat haji mundur maju mulu tuh. Ya, nggak jadi-jadi berangkat haji. Kenapa? Karena memang setan dia berada di jalan-jalan kebaikan yang akan dilalui oleh manusia. Haji ini rukun Islam, penyempurna keislaman kita. Khususnya orang-orang yang Allah berikan dia kecukupan harta, dari si materi dia cukup, badan sehat, berangkat. Setan hadir di situ. Udah haji mah nanti kalau udah tua tuh, ya Allah. Ya, haji tuh untuk umur 50 tahun ke atas. Kita nggak ingat Indonesia sekarang Pak. Informasi dari teman-teman travel, Jakarta itu 30 tahun Pak daftar tunggunya, waiting listnya. Makassar 80 tahun. Allah musta'an. Anak punya sahib, ya beliau cerita, beliau juga punya sahib, punya teman dari Malaysia. Di satu negara, di satu wilayah, ya di negara Malaysia, tidak disebutkan daerah mana, itu daftar tunggunya 100 tahun untuk berangkat haji. Allah musta'an. Jadi kalau kita udah punya kecukupan harta, daftar Pak. Kenapa? Setan tuh dia halangi jalan-jalan kebaikan yang akan dilalui oleh kita manusia. Ya Allah, padahal kewajiban haji berapa kali? Sekali seumur hidup Pak. Sampai Nabi SAW ketika menyampaikan kewajiban pensyariatan tentang kewajiban haji, Nabi sampaikan, ya, Nabi katakan bahwasanya qad farada alaikumul hajj, Allah telah mewajibkan kepada kalian kaum muslimin untuk berangkat haji. Fahujju, berangkat hajilah kalian. Sahabat ada yang tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib hajinya? Fasakata, Nabi diam. Tanya lagi itu sahabat, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib hajinya?
Nabi tetap diam. Tanya lagi yang ketiga kali sahabat tersebut, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib hajinya? Kita berangkat haji ini wajibnya itu setiap tahun? Nabi tetap diam karena sudah 3 kali. Nabi berkata, lau qultu na'am lawajabat lamastata'tum. Sekiranya aku jawab iya, niscaya Allah akan wajibkan setiap tahun untuk kalian jalani dari ibadah haji tersebut, dan niscaya pula kalian gak akan sanggup. Tuh. Jadi kita faham, sekali seumur hidup itu pun masih banyak orang cari pembenaran. Anak belum dipanggil Ustaz sama Allah. Tuh. Ini jangan jadikan alasan belum dipanggil oleh Allah. Harus kita faham sinyal Allah udah manggil kita tuh seperti apa. Allah nggak manggil kita tuh dalam wujud suara yang terdengar lewat mimpi, enggak. Allah kasih isyarat dan kita harus peka membaca sinyal tersebut. Apa wujudnya? Keuangan kita cukup untuk bayar ONH. Paling nggak ONH biasa deh. Perkara nanti sampai nggak tuh umur, yang penting kita nanti di hadapan Allah punya hujjah. Saya udah daftar ya Allah, tapi engkau takdirkan belum sampai umur saya, ternyata saya sudah meninggal. Belum sampai saya berangkat sudah sampai umur saya. Ya, paling tidak itu jemaah. Jadi kalau kita sudah mampu untuk bayar ONH, artinya kita sudah wajib haji. Gampang ukuran ONH sekarang tuh untuk bayar nomor porsi saja, sehingga nama kita terdaftar. Ya, itu cuma 25 jutaan jemaah. Kalau kita mampu membeli kendaraan yang harganya ratusan juta, artinya kita wajib haji jemaah. Setan goda kita tuh di pintu-pintu kebaikan yang kita akan masuki. Makanya pembenarannya banyak. Anda belum dipanggil Ustaz. Itu panggilan Allah, isyarat Anda sehat. Saya lihat ekonomi Anda mapan. Itu panggilan Allah. Ya. Terus mau panggilan yang kayak gimana Anda bilang? Mau malaikat yang manggil? Kalau malaikat yang manggil selesai umur kita. Itu panggilan Allah. Ya. Masya Allah. Jadi setan tuh selalu berada di tempat-tempat kebaikan yang akan kita jalani jemaah. Ya. Orang mau masuk Islam sama tuh digoda tuh. Makanya kalau kita punya teman, misalnya rekan bisnis antum, dia non muslim mau masuk Islam, jangan persulit dia. Oh segera ya, anak temuin antum dengan ustadz yang bisa bimbing antum untuk syahadat. Segera Pak. Kenapa? Khawatir setan begitu semangat ngegoda dia nih. Karena ini pintu kebaikan, bahkan pintu penyelamat bagi diri ya kan. Islam itu kan jalan keselamatan. Ya. Jangan antum telusuri, antum mau ngapain nih masuk Islam? Mau nikahin gadis muslim ya, muslimah ya? Jangan. Support aja langsung. Kenapa? Setan akan gencar nanti menggoda dia, menghalangi dia. Nanti digoda tuh, banyak godaannya. Jadi muslim tuh ribet. Ya. Gimana nggak ribet? Ada zakat. Ya. Nanti ada kewajiban ini itu yang sehari 5 kali. Di Ramadan nggak makan nggak minum sebulan penuh. Tuh. Ini kan bagi orang awam nih berat nih Pak. Belum lagi kalau dia laki-laki harus disunat, dipotong. Itu hal-hal yang merupakan godaan setan, nggak? Pintu-pintu setan untuk goda kita Pak. Makanya segeralah ya support seseorang yang dia sudah akan atau mau memasuki pintu Islam, karena setan pasti ngegoda orang tersebut. Masya Allah. Ya, orang mau baca Al-Quran itu pasti ada setannya Pak. Ada. Udahlah bacaan Quran mulu. Kan Ramadan udah 3 kali khatam tuh. Kalau 3 kali khatam paling enggak antum 3 bulan enggak baca Al-Quran nutup tuh. Tuh setan enggak goda tuh Pak. Kan di Ramadan kita punya prestasi ibadah ya baca Quran ya. Ada yang 3 kali khatam. Ya. Jadi sekarang kita masuk bulan apa? Zulhijjah. Ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini masih 3 bulan setelahnya nih. Udah masih nutup nih. Udah nanti aja. Ya. Di bulan pertama kalender Hijrah, di bulan Muharram tuh. Itu setan seperti itu. Ya Allah. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kita, yang di situ banyak kebaikan Allah berikan. Pintu kebaikan yang kita mau masuki bersama, yang kita jalani bersama istri kita, anak-anak kita, dihalang-halangi itu. Ya Allah. Nggak punya jadwal rutin untuk kajian, dihalang-halangi Pak.
Padahal asyik tuh kajian bersama keluarga, asyik. Ya asyik, Masya Allah. Tapi setan menggoda kita. Kemudian setan punya anak buah, ya, yang terstruktur, diatur sedemikian rapi, Pak. Ini bukti-bukti di mana menunjukkan bahwa setan itu musuh yang berat bagi kita. Apa buktinya, Ustaz? Setan itu terstruktur, ya, untuk menggoda manusia. Mereka tuh termanage dengan rapi. Hadis riwayat Imam Muslim, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis dia meletakkan singgasananya itu di atas air. Al-ma', sebagian ulama hadis mengatakan di lautan. Ya. Makanya kita lihat perbuatan-perbuatan dosa besar itu banyak juga terjadi di lautan, enggak? Ya. Di Indonesia banyak ya perbuatan dosa besar terjadi di lautan atau yang berkaitan dengan lautan. Aktivitas atas nama budaya, warisan budaya lokal, tapi kental banget dengan nuansa kesyirikan, perbuatan dosa besar, syirik besar, menyembelih kerbau, kepalanya dilemparkan ke laut. Karena ternyata memang Nabi katakan iblis meletakkan singgasananya di lautan. Tapi nggak perlu kita berspekulasi melampaui batas. Oh, jangan-jangan segitiga Bermuda. Suka analisanya gitu. Itu berlebihan tuh, Pak. Karena nggak ada info tentang hal itu. Ya sudah, ya kita cukupkan sampai di situ. Kemudian summa yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Jadi punya bala tentaranya, terstruktur rapi, termanage dengan rapi. Ya, kemudian masing-masing anak buahnya melaporkan tentang hasil kerjanya. Tapi kemudian Nabi ceritakan fayaqulu, ada di antara mereka anak buahnya iblis berkata kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Ya Allah. Kata anak buahnya iblis ini, si setan, dia berkata kepada iblis, wahai komandanku iblis, ya, tidaklah aku tinggalkan manusia yang aku goda melainkan mereka telah tercerai-berai. Hubungan baiknya antara seorang suami dan istri pisah, orang tua dan anak berantem, antar sahabat pisah juga. Masya Allah. Itu misi besarnya, ya, misi besarnya, Masya Allah, iblis la'natullahi alaih. Kemudian apa bentuk jerat-jerat iblis? Ini saya anak-anak, Pak, mohon maaf, Pak, ya. Nah, taib, jerat-jerat syaitan. Yang pertama, iblis melihat kecenderungan manusia, Pak. Ya, jadi dia akan bidik kita dari apa yang menjadi kesukaan yang kita sukai atau aktivitas yang kita sukai, Pak. Ya, kalau aktivitas yang kita sukai itu adalah perkara agama, dibuat kita itu hulu, berlebih-lebihan di dalam mengamalkannya. Ya Allah. Dan ini perkara yang terlarang di dalam agama. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hatilah kalian, ya, dari perkara berlebih-lebihan di dalam beragama. Oh. Makanya kan Nabi ingatkan dengan tegas ketika ada sahabat yang karena dia motivasinya tuh ingin punya amal yang baik di hadapan Allah, membanggakan di hadapan Allah, maka ada di antara mereka mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur terus menerus sepanjang malam. Ada juga yang mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus, padahal puasa terbaik puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Dia katakan, saya akan berpuasa sepanjang hari. Yang ketiga apa, Pak, yang ditegur oleh Nabi? Ini hulu dalam beragama. Saya tidak akan menikah, padahal kita diperbolehkan menikah lebih dari satu. Ini disebut dengan perkara hulu, ya. Makanya itu adalah strategi setan menggelincirkan kita manusia. Ibadah-ibadah yang overdosis. Jadi bukan cuma ngobat doang, Pak, yang overdosis.
Bukan cuma nge-fly doang tuh overdosis. Orang ibadah overdosis itu terlarang, Pak. Ya. Sampai seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara berlebih-lebihan di dalam beragama itu terlarang. Ya. Makanya termasuk juga orang-orang Khawarij. Itu orang-orang yang sangat berlebihan di dalam beragama. Yang sampai-sampai mereka mudah sekali menumpahkan darah sesama kaum muslimin atas nama apa? Jihad. Ini karena berlebih-lebihan di dalam perkara beragama. Termasuk juga sebagian, Anda tidak katakan semuanya, tapi sebagian orang-orang yang mengamalkan ajaran thariqat secara ekstrim. Ya Allah. Ya. Sampai-sampai mereka tidak makan, tidak minum, meninggalkan salat, ya, atas nama ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membuat syariat baru, di antaranya apa? Mereka melakukan aktivitas yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bertapa. Mereka pakai dalil apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Perlu difahami, Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hira itu sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan Nabi melakukan hal itu bukan dalam rangka untuk melakukan ritual khusus, tidak, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan yang terjadi di kota suci Mekah. Di Mekah, di pusat kota Pak, di Ka'bah, orang tawaf sambil telanjang, perzinahan di mana-mana, pencurian, anak perempuan dibunuh dan sebagainya, itu terjadi. Berhala sejumlah hari yang ada, ya, sebanyak sejumlah hari. Artinya ada 360-an berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ini rusak banget. Nabi menyelamatkan diri. Jadi bukan ibadah khusus itu sebenarnya. Setelah Nabi diangkat menjadi atau dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul, nggak pernah lagi tuh Nabi kemudian berangkat atau masuk ke Gua Hira. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kemudian cara yang kedua, at-tazyin, metode menghiasi kemaksiatan itu dipandang sebagai sebuah kebaikan. Ya Allah, hati-hati nih Pak. Dalam surah Al-Hijr ayat 39, Allah ingatkan kita, qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata kepada Allah, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah memutuskan aku tersesat. Ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan jadikan mereka, yaitu anak cucu Nabi Adam, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ada istilah pacaran Islami gak? Itu bentuk hiasan syaitan atas perkara dosa. Pacaran Islami. Ya Allah, ini terjadi Pak. Ghibah itu dikatakan sebagai fukahatul majlis, cuci mulutnya majlis. Penghias kalau kumpul-kumpul itu mesti ada ngomongin orang. Kalau nggak ngomongin orang nggak enak. Udah gitu yang diomongin perkara buruknya, itu ghibah. Ya, dihiasi itu perkara dosa seakan-akan baik. Ya Allah. Ya, riba dikatakan itulah cara agar kita bisa sukses di dalam berniaga. Ya, padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Syaitan hiasi itu keharaman seakan-akan baik, Pak. Ya Allah. Yang ketiga, strategi setan untuk gelincirkan kita anak cucu Nabi Adam itu dengan metode skala prioritas, Pak. Ini hebatnya syaitan dalam ngegoda kita itu tidak hanya dengan satu cara, tidak hanya dengan satu strategi. Dia punya strategi yang luar biasa yang disebut skala prioritas. Yang pertama, digelincirkan dulu ya seorang anak Adam itu untuk melakukan perbuatan dosa yang terbesar, kufur atau syirik besar. Kalau kufur kan udah selesai Pak ya. Orang tuh kalau sampai kufur, murtad, keluar dari Islam dan nggak balik lagi ke Islam, udah kafirnya jelas. Di mana? Di dalam nerakanya Allah.
innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha, mereka kekal tuh Pak. Orang-orang yang kafir ya dari kalangan ahlul kitab dan juga yang melakukan perbuatan syirik, mereka nggak tobat, mereka nggak balik kepada Islam, mereka nggak tobat dari perbuatan syirik besarnya, maka mereka kekal di dalam neraka. Makanya target syaitan, strategi syaitan menggoda kita, menggelincirkan kita, yaitu dibuat kita nih jadi kufur atau melakukan syirik besar. Kalau nggak bisa, maka paling tidak tahapan di bawahnya. Ya, apa bentuknya? Kita dijerumuskan untuk melakukan perbuatan dosa besar yang levelnya di bawah kekufuran atau kesyirikan. Apa bentuknya Ustadz? Banyak. Nggak bakti sama orang tua, dosa besar nggak? Ya. Kemudian apa lagi? Utang nggak bayar, termasuk gak nih? Termasuk Pak, termasuk tuh. Ya, berzina. Selama nggak syirik, kan pasti nanti kan ada peluang besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu setan ngebisikin begitu. Selama nggak syirik, kalau syirik jelas. An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik sampai matinya dia nggak tobat dari kesyirikan besarnya. Dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setan bisikin, udah nggak apa-apa, yang penting kan Anda tetap mentauhidkan Allah sekalipun zina, nanti tobat. Tuh, dibuat seperti itu Pak. Kalau dosa besar kita nggak berhasil tuh, ya, ditipu daya untuk melakukannya, maka tahapan berikutnya meremehkan dosa kecil. Ngelihat cewek cakep yang bukan mahramnya, itu dosa besar, dosa kecil Pak. Besar kecil? Kecil. Setan goda kita, kecil. Tenang aja, kecil. Ntar wudhu rontok dosanya. Kan gitu, tiap tetesan air wudhu kita tuh merontokkan dosa as-sayyi'at. Tapi para ulama katakan dosa-dosa yang rontok dengan sebab wudhu kita itu dosa kecil. Berarti diantaranya itu tuh melihat cewek cakep, baik di medsos ataupun di secara nyata, secara langsung. Setan goda kita begitu terus Pak, nggak pernah berhenti. Ya, hati-hati Pak, ini dosa kecil nih, dia bisa menjadi besar. Karena para ulama katakan laisal saghir bil istimrar wa laisal kabir bil istighfar. Tidak ada dosa kecil yang terus menjadi kecil kalau kita kerjakan secara terus menerus. Orang tuh kalau sudah mulai meremehkan dosa kecil, dia akan getol untuk melakukan dosa tersebut. Dan tidak ada dosa besar yang tetap menjadi besar ketika kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah. Ya. Taib, karena waktu mepet ya. Ini bisa Anda sampaikan. Naam. Yang terakhir, syaitan sering menakut-nakuti kita. Itu juga diantara bentuk tipu daya syaitan. Kita mau sedekah, ntar miskin tuh. Anak istri gimana? Padahal udah cukup mereka. Ditakut-takuti gitu Pak. Ya. Taib. Mau berkeluarga, mundur maju, nggak jadi. Mau ngelamar, nggak jadi. Kenapa? Waduh, anak kayaknya khawatir nih, nggak sanggup ngadepin ujian dalam rumah tangga. Atau ada sebagian orang berumah tangga tapi mereka punya prinsip child free. Mereka nggak punya anak Pak, nggak mau punya anak. Kenapa? Direpotkan. Mereka nggak ingin direpotkan. Ini konsep setan ngegoda kita begitu Pak. Ya, jadi banyak cara, banyak strategi yang setan ya lancarkan, gencarkan kepada kita ya untuk menjerumuskan kita. Naudzubillah. Dan kita yang terbaik adalah agar bisa selamat dari berbagai macam tipu daya setan, fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, fadhol, satu pertanyaan sebelum Anda tutup. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.